Ya. Ya. Jadi ketika ngeklik kan Pak Predik, Iya, silakan sudah dapat itu langsung aja klik. Pak, kan itu ada kode 008 ya Pak ya. Di transferan itu 008 ditaruh di mana ya? Ada di 008 iya mananya ya? di situ tulis bayar ke kode 008 baru ada duit apa itu? Nomor rekening virtual account-nya. Langsung virtual account berarti kan bank itu Mandiri ya? Iya. Kode 008 kan kode Bank Mandiri. Oh gitu. Nggak usah ya. Yang virtual account klik virtual account-nya kalau pakai Bank Mandiri langsung virtual account Bank Mandiri. Oh iya, oke sudah Ya. sudah saya ya oke. Ya, langsung dikirim biasanya lewat email. Ya. Oke sudah Pak. Ya, kalau sudah ada buka langsung nanti kan keluar ChatGPT Itu kita bukanya di email ya Pak ya. di email. Saya pilih yang mock tadi ya, lalu saya pilih lagi yang satu ya Medic AI itu ya. Iya, kalau yang mock itu kita ditanya terus itu karena memang betul-betul simulasi mock akreditasi ya. Kalau pernah latihan simulasi ya seperti itu. Kita betul-betul kadang-kadang kayak seperti dimarahi kalau jawabannya. Saya pilih yang ini Medic AI yang ada pembimbing dan akreditasi apa? Iya, Pembimbing. ya pembimbing dan akreditasi. Nah, Itu itu yang ini yang kita buka ini. oke, iya. Yang paling bagus itu ini dulu ya mungkin ya Pak ya. Iya, kalau pengen baru belajaran yang ini dulu. Karena ini teori. Iya. Ini Kalau yang teorinya. tadi mock itu yang ditanya-tanya terus kita. Iya, ternyata terus. Apalagi kalau pakai itu apa use voice itu kuping kita kadang-kadang panas gitu loh. Jadi Dia untuk kemampuan surveyor ini yang sekarang ini seperti ini ya Pak. ya ini sebenarnya untuk surveyor internal dan itu ya Kalau surveyor yang itu mock sebaiknya tadi itu menguasai. pembimbingan ya. Kalau mock itu kita survei betulan itu. Oh survei betulan ya. Simulasi ya, jadi simulasi betul-betul mock. Dia nggak mau bimbing ya, tanyain juga malah nanya. Yang mock itu kalau yang kita tanya di mock itu dia nanya, AI yang nanya. Oh begitu. Ya, jadinya kita tambah pintar kalau dengan mock itu kita. Iya. Biasanya kalau apa ditanya sama mock itu nggak bisa jawab, saya itu minta surveyor ini yang jawab, Oke. bantu jawabin. Jadi AI ini sebenarnya bisa saling berkomunikasi ya. Nah ini yang nanti yang sering jadi temuan surveyor, dewan pasif, tidak pernah rapat mutu, tidak. Nah bagi surveyor ini adalah tadi temuan-temuan ini kan bagaimana mencari Iya. temuan. Bagi rumah sakit bagaimana ini jangan jadi temuan kan supaya temuan ini bisa disikapi dari awal supaya dilaksanakan. Ya. Ya, itu. Pak Wid kalau kan kita sudah bayar, saya sudah lihat ini tanda terimanya, tapi belum ada ya berarti link yang dikirim ya, nanti akan dikirim ya. Dikirim itu biasanya begitu tanda terimanya di atas itu ada di kotak itu ada kolom itu klik aja. Oh yang tanda terima ini, invoice ini. Di atasnya ya kan ada yang biru. Klik aja. Oh yang biru yang mana ya? Ya di tanda terima.
Begitu bayar kan langsung ada balasan dari Iya, emailnya. iya. Itu di balasan itu ada Yang di invoice atau apa, Pak? invoice. Invoice ya. Yang dari link ID loh ya, bukan yang dari bank. Dari link ID. Tunggu. Oh, ini sepertinya dari yang Medic Eye Surveyor ini ada drive Google.com ini ya, Pak ya. Iya, Oh ya, langsung ada akses yang biru ini ya. Iya. Itu diklik aja. Klik aja. Klik 2 kali biasanya. Oh iya. Nanti setiap saat kita kalau mau buka klik itu lagi. Klik itu aja kan, buka aja ChatGPT, tadi di GPT sebelah kiri itu kan ada GPT-nya. Iya. Pilih aja di situ. Iya sudah. Nggak tahu mana ya. Pak, saya banyak ChatGPT jadi saya nggak tahu di mana dia posisinya itu. Medic Kalau Eye. buka kan, begitu buka itu diklik kan langsung masuk ke Medic Eye Surveyor pembimbing. Iya betul sudah. Ya udah itu pakai aja. Oh gitu. Nanti begitu ditutup itu akan muncul di sebelah kiri. Oh begitu. Oh iya. Ketika buka lagi akan muncul di sebelah kiri. Jadi berikutnya saya cuman tulis ChatGPT langsung keluar, tetap ada dia ya. Ya, tetap ada di sebelah kiri. Oke, baik. Makasih Pak. Sudah saya buka ini Pak, sudah. Silakan tadi coba bagaimana Iya. mulai dari satu-satu. Jadi nanti umpamanya kita lanjut ke TKRS 2 apalagi. Umpamanya dari sini kita banyak yang belum ngerti ya minta aja. Tanya lagi. Nah, seperti gini ya kita bikin ini langsung ditawari kan oleh ini. Apakah kita mau bikin checklist TKRS 1 atau template atau bikin simulasi pertanyaan. Nah, atau buat itu hospital by law. Nanti kalau hospital by law tinggal sebutkan aja nama rumah sakitnya, ciri-cirinya, nanti langsung dibuatkan. Nah, ini kita mau buat simulasi pertanyaan ya. TKRS Membuat 1, simulasi. Oh iya. bikin pertanyaan. Nanti kan bagi surveyor bagaimana nanti. Pertanyaannya apa saja tentang akreditasi itu ya? Iya, cukup tentang TKRS 1 ini. Iya. Nah, jadi kalau bagi surveyor kan menyiapkan pertanyaan kan langsung bisa di sini. Bagi rumah sakit juga siap-siap jawab dari pertanyaan itu. Ini pertanyaan apa peran Dewan Pengawas yang diuji. Nah, jawabnya kayak gini. Rumah sakit menyiapkan jawaban. Jawaban ideal. Jadi kita punya kunci jawaban bagi surveyor. Iya. Ini tanda bahayanya jangan sampai membantu operasional harian. Jadi kalau Dewan Pengawas kan nggak membantu operasional harian. Tidak ngatur jadwal lah. Ya. Izin Bapak. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dwi dari Batu. Izin ini saya sudah yang pertama nih, sudah saya beli. Cuman gimana caranya kita kalau melihat dokumennya itu, apakah memang terdapat istilahnya apa ya, ketidak terkait antara dokumen yang diberikan dengan elemen penilaian, itu bisa nggak? Bisa. Jadi nanti kalau kayak gini, Anda dapat dokumen, upload aja di sini, tanda plus ini, diupload di sini. Ya. Ya, upload, dia foto atau file. Nah nanti ini dokumen ini mau dinilai dengan apa? Anggaplah ya, dokumen ini dinilai
TKRS 1/4 gitu dokumen ini. Ya. Bagaimana penilaian? Atau langsung aja upload dokumen, tolong analisis dokumen tersebut sesuai standar akreditasi. Itu saja. Analisis dokumen tersebut sesuai standar akreditasi. Berarti kita buka link yang di itu ya, yang di PDF itu aja ya, bukan Iya, yang langsung secara umum. upload di PDF, langsung di sini langsung kita perintahkan ke AI-nya analisis dokumen tersebut sesuai standar akreditasi. Nanti dia akan menganalisis dan menjawab dokumen itu terhubung ke standar berapa, EP berapa. Oh, jadi bisa kayak gitu ya Pak Wid Ya, ya? bisa linknya ya. Jadi kita Bisa. cuman masukkan dokumen aja gitu ya? Lalu perintahnya mohon dilihat gitu. Mohon analisis dokumen ini sesuai dengan standar akreditasi. Oh, mohon Cuma analisisnya. segitu. Baik, makasih. Ini karena sudah saya setting, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya itu jadi kita pertanyaan ini apa yang kita mau aja gitu ya. Karena ini Iya. settingannya sudah settingan sebagai surveyor akreditasi. Surveyor dan pembimbing gitu. Ya. Andaikan itu ada foto atau video juga bisa diupload. Bang Wid, berarti yang paling cocok kalau sebagai kami sebagai surveyor ini yang Medik AI surveyor dan pembimbing ini ya? Iya, ini yang lengkap ya. Terus Ini yang mock itu apa itu? Yang mock itu tadi untuk latihan kita sendiri gitu. Andaikan kita pengen ujian, mau ketahanan mental. Oh, ya. Oh ya, jadi ini boleh cukup juga ya Pak ya? Ya kalau ini kan sudah lengkap. Kalau yang mock itu betul-betul kalau kita ingin ujian. Jadi terutama bagi rumah sakit itu kalau melatih stafnya, ya kita supaya internal itu bisa membimbing dia, staf-staf yang lain tinggal saja ditanya, suruh ayo ngobrol tuh sama AI. Kan pertanyaannya itu tajam gitu kan. Ya, nanti kita kalau yang mock kita latihan deh. Ya. Baik. Ya, nanti setelah jam 9 ya. Yang ini monggo ya, tentang ini apa saja yang mau ditanyakan. ChatGPT surveyor pembimbing. Nah, ini khusus ya Bapak, khusus untuk seputar akre ya, jadi tidak melebar ya Medik AI. Iya, kalau ditanyain yang lainnya dia jawab ngaco. Tapi AI itu selalu jawab ya. Iya Pak, siap. Tapi kalau akreditasi dia jawabnya detail. Tapi kalau di luar itu dia kurang menguasai. Ya. Makanya saya buat itu di AI-nya ini kan, ini ada yang untuk marketing, untuk interview, untuk smart claim. Nah ini yang smart claim juga itu ya untuk klaim aja. Jadi kita buka ChatGPT Pak, berarti kita sebelum berkomunikasi dengan ChatGPT kita klik dulu yang sebelah kiri ini mau apa ya? Iya. Karena kalau kita mau apa? Kalau kita mau membimbing, berarti kan tidak mengklik yang ini, berarti dia menjawab secara umum itu aja. Ya, jadi kalau nggak klik ini secara umum, ini di sini kan tadi, ininya kan selalu ada auto. Soalnya ChatGPT-nya ini ChatGPT gratisan Pak. Iya nggak apa-apa, di gratisan pun ada. Iya. Nempel. Ya kalau gratisan cuman pertanyaannya nggak boleh lebih dari 15. Iya. Ya. Nah kan ini setting auto. Kalau saya setting auto, kalau bicara tentang akreditasi kita cukup aja ngomong akreditasi. Ini karena di setting auto. Oh. Ya setting auto dia
tergantung permintaannya sebagai apa. Termasuk ketika dia buat gambar ya otomatis cari nanti ChatGPT yang bisa gambar. Nah, Terima ini kasih kan informasi. ini kan tadi yang enak tadi ya. Kalau ditanya ini jawabannya apa? Nggak boleh. Iya. Jadi bagi surveyor udah tahu kata kuncinya jawab ini nggak boleh ada keluar ini. Nah, bagi rumah sakit juga sudah tahu apa yang harus dijawab. Ini bagaimana proses boleh sudah itu jawaban idealnya, bukti yang harus adanya itu. Izin Bapak, kalau ini saya terapkan di handphone gitu, maksudnya di 2 device itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Perlu? bisa. Asal itu emailnya sama. Oke. Open ketika daftar loginnya pakai email yang sama. Iya, siap Di ya. HP pun bisa. Oke, siap. Atur nuhun, Pak. Ya, jadi ini enaknya itu kalau kita surveyor itu kita pakai HP saja, ChatGPT terbuka, kita bisa bantu nanya. Ini ada semuanya ya pertanyaannya ya. Ya, apa bukti Dewan Pengawas nyusun visi misi, nah notulennya dibuktikan, SK-nya, kepala PMKP. Nah ini ketika simulasi ini kan ada pola wawancara. Nah ini sudah siap. Nah inilah bagi bagi ini rumah sakit memang perlu mock interview tadi karena perlu latihan mental ketika ditanya secara lisan. Ini feedback dengan pengawas terhadap mutu. Nah, ini simulasi pertanyaan. Nah, Pertanyaan Pak Wid, antara laptop saya dengan HP saya kalau tidak salah berbeda email ChatGPT-nya itu gimana ya supaya untuk di setting sama aja. ya? Logout dulu salah satu yang mau dipertahankan yang mana yang HP atau yang di itu. Setelah itu? Langsung masuk lagi login pakai Gmail yang sama. Oh begitu ya. ChatGPT. Nah, saya ChatGPT-nya ini ada banyak kok. Makanya saya ada makanya di sini nih saya sebagai kalau lihat di sininya ini ada logo KA. Kakek asik. Karena saya salah sendiri ketika buat logo ini adalah ketika saya bikin cerita dongeng anak-anak. Saya bikin aplikasi dongeng anak-anak, langsung saya namain, loh kok di sininya langsung ketika buat akreditasi lupa rubah ini, logo ini. Ya jadi disebut kakek asik. Terusan jadi lagi buat dongeng, punya ide bikin aplikasi akreditasi ya akhirnya seperti KA ini. Jadi namain kakek asik. Ya tapi untuk nama ini bisa saya setting ulang lagi with Widayanto-nya. Kan biasanya ini nama ini kan singkatan dari ini. Gitu. Jadi kalau yang namanya berbeda, monggo di setting ulang itu bisa. Pilih aja di profil. Nah,
Kalau bisa ya pilih yang Go aja. Yang Go ini juga bisa terjangkau ya, 75.000 per bulan pertanyaannya. Nah, untuk rumah sakit sebaiknya ya beli yang bisnis atau yang apa, sehingga itu bisa dipakai untuk serumah sakit. Karena pertanyaannya itu loh, sayang kalau umpamanya kita sedang asik, tiba-tiba pertanyaannya, kuotanya sudah habis. Tapi kalau ini aman ya Pak? Artinya kita nggak usah upgrade lagi yang 25.000, tidak pertanyaan unlimited ya? Apa gimana? Ya, itu sebaiknya kalau yang surveyor akreditasi kan jelas pertanyaannya nanti ketika di lapangan, bisa aja ketika mau survei baru beli Go. Nanti setelah itu ya biarin aja kan nanti kan. Karena jelas lebih dari 15 pertanyaan ya dalam hari. Jadi sayang kalau tapi yang gratis juga aman kalau kita memang cukup terutama bagi staf rumah sakit. Gitu. Tapi kalau rumah sakitnya sebaiknya ya beli yang ini, yang Go juga bisa, Pak. Ya, kalau ada yang pertanyaan ya kita lanjut lagi, kita mau apakan nanti. Ini kan sudah tadi, dialog kan sudah ya. Nah, ini ya Dok, pesan. izin dok, nanya Ya, dok. Dok, iya, kalau Dr. misalnya ini dok, kalau misalnya kita kan ini misalnya apa? Fornas EP1 Fornas 1 EP1 misalnya tentang regulasi, tentang Mm-mm. connect gitu ya, tentang regulasi. Hmm. Nah, Mm-mm. kita kan dalam situasi bimbingan nih dok. Jadi kita Mm-mm. pakai ini Medik AI Surveyor dan pembimbing akreditasi. Nah, bagaimana Prom kita mau ngasih tahu kan persepsi penilaian EP itu banyak ya dok ya. Jadi Iya, apa sih kelengkapan buktinya, dan kelengkapan buktinya misalnya kita butuh satu SK, SK-nya kayak gimana, apa ketentuan-ketentuan SK itu harus memuat apa begitu tuh, bisa nggak dari sini dok? ya, oke, kita coba aja ya. Saya Ya stop dok. share dulu ya. Saya Kalimat lanjut. promnya itu apa dok? Misalnya untuk pemenuhan Promnya ini cukup tanyaan aja. Ya, saya akan berlatih tentang uh, survei akreditasi Prognas standar 1 itu. Gitu aja cukup. Oh, ya. Jadi juga coba Dokter Ferry Coba ya. siapkan itu aja ya. Ya, saya ketik ya dok ya. Saya Saya akan belajar tentang Prognas 1 EP1. Sekarang kita memiliki informasi tentang apa yang telah dilakukan Mozart untuk mempersiapkan informasi tentang. Iya, langsung jawab itu. Nanya kan. Jadi AI-nya langsung ngomong sendiri. Ya, Dokter Ferry. Ya. Bagus ini. Jadi Enggak, semua silakan nanti semua jelaskan aja. Pak Ajak Wid, rumah sakit atau teman-teman surveyor lain menggunakan. Ya, Pak Wid berarti semua akreditasi bab 1 sampai bab 16 itu bisa di sini ya. bisa, bisa. Ya, kita coba ya. Ya, saya tadi pertanyaan Dokter Ferry saya angkat di sini ya. Ya. Belajar Prognas standar
1. Ya. Nah ini kan itu. Apakah yang dimaksud dengan ini? Ya kita jawab ini. Ya, kan dia tanya tuh prognos ini. Langsung paste di situ ya. Nah itu kan. Nah ini langsung program nasional Connect instrumennya ini adalah prognos fokus pada penyelenggaraan Connect 24 jam. Nah, regulasi yang wajib ada tim Connect. Dan langsung diajarin terbuka kayak gini, pelayanan 24 jam yang di Nah, ini. Nih. Ini makanya yang harus menjelaskan itu. Ini langsung semuanya. Kita tinggal ini yang andaikan kita pengen tadi ya menyiapkan ya. Nah, menjelaskan tip Connect. Nanti di bawahnya akan dijelaskan apa lagi yang drill emergency-nya. Dok, izin dok, ini yang tanda apa tuh? Tanda yang di samping ini yang paling bawah tuh ask anything tuh, kan di sebelah kanannya itu kadang-kadang bentuk panah, lalu bentuk bisa direkam ini yang kayak ini kan bisa di ngomong sendiri nih dok. Ini ngubahnya gimana ya dok? Oh itu Yang wah itu saya sendiri nggak tahu ya, tergantung dari ininya ya, setting ini ya, ask anything ya. Ini tergantung dari ininya. di punya saya ini kan sekarang di punya saya itu dia udah langsung ya dok. Iya betul bisa. Ya, dok, kalau bisa. masih kotak dia langsung otomatis kok di situ. Iya Ini bisa. dari sananya. Iya bisa langsung. Nah, seperti andaikan kita gini ya, kita pengen buat ini ya. Ini kita copy aja. Oh ya. Andaikan kita pengen drill emergency ya, kita klik Ask GPT ini aja. Ya, klik. Nah, ketika numpul di sini, ya, buatkan contoh. Ya, dia langsung akan membuat tadi drill emergency, ya kan? Contoh drill emergency-nya. Jadi latihan drill emergency-nya langsung ke ini simulasi respon cepat, eklamsi di PK, di IGD.
bikin simulasi. Nah, skenario simulasi, bikin latihan drill. Kalau ada pasien datang, Izin nih Bapak. resusitasi. Tadi saya coba di komunikasi efektif sama PPRA, terus kan ada dokumen yang dilampirkan. Saya download, file ini sudah tidak tersedia gitu keterangannya. Komunikasi Apanya? saya tadi coba berikan gambaran terkait dengan komunikasi efektif yang diperlukan gitu kan. Dikasih contoh dokumennya, tapi nggak pas download nggak bisa, file ini sudah tidak. Oh iya, itu gitu. berarti link yang di sananya nggak ada. Ya, karena kita minta, memang ini kalau ChatGPT itu nggak mau mendownload itu dokumen orang. Ya, nanti Anda buatkan gini aja, buatkan contoh untuk tadi apa mintanya apa? Komunikasi PPRA efektif. ya. PPRA sama komunikasi efektif. Gitu. Buatkan saya ya, panduan PPRA untuk rumah sakit saya. Sebutkan nama rumah sakitnya. Nanti langsung dibuatkan. Oke, baik Pak, baik Pak. Ya, kalau Anda minta dokumen yang jadi, linknya itu nggak dikasih oleh ini. Karena itu kan berbayar. Mereka bayar. Nanti siapa yang bayarin itu? Karena yang saya setting ini, saya nggak melingkan API ini. Karena tadi kalau menggunakan ini, diminta bayaran yang relatif mahal. Ya. Ya, belum tentu juga yang kita minta itu ada kerjasama dengan ini. Ini sampai latihan seperti pemberian ilmu. Ya, jadi ini bisa digunakan oleh surveyor teknis maupun manajemen. Pak Wid, mohon izin Pak Wid, Iya. saya kebetulan ada rapat. Ini sudah kira-kira sudah boleh saya undur diri? Boleh aja ya. Ini karena ini emang Iya. nggak ngeluarkan sertifikat ya yang ini ya. Iya, karena tadi saya sudah dapat juga tentang apa namanya interview ya, Iya. yang 149 saya sudah terima, semua saya sudah terima dan saya sudah mulai dapat clue-cluenya untuk Menggunakannya, yang pertanyaan. penting menggunakannya bisa. Iya. Nanti kalau ada apa-apa, itu kita bisa misalnya kontak Pak Wid itu gimana caranya? Misalnya kalau ada apa-apa. Ya di WA saya ada, di link ID-nya juga ada tuh. Ya Di- nomor WA saya. Tunggu ya Pak, tunggu ya. Di grup-grup itu, di grup Kars ada, di grup itu Oh ada. iya, di grup Kars kan ada Bapak ya. Iya, iya, Iya. Oh iya Bapak, iya. Terima kasih. Siap. iya. Ya, jadi ini untuk surveyor internal maupun surveyor itu LIPA, monggo silahkan dipakai ya, karena saya buat memang betul-betul dipakai untuk akreditasi. Ini ya pertanyaannya apa yang perlu dipahami. Muncul begini tadi pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaan saya simulasi. Simulasi Pak. Simulasi emergensi ini apa tuh tadi tuh ini loh eklamsi. Mana? Simulasi emergensi drill eklamsi. Oh iya. Ya ini kan untuk rumah sakit ya, terutama Dr. Ferry tadi yang tanya ya, itu kan tinggal latihan, harus latihan terus-menerus ya drill emergensinya.
Ya, ada 6 kalau nggak salah ya, 6 drill emergency yang harus dikuasai oleh rumah sakit Ponik. Ya, jadi kalau pembeliannya satu kali aja langsung link di itunya ya, di ChatGPT-nya ya, di ChatGPT sebelah kiri ini akan selalu ada muncul ya, baik di WA selama menggunakan email yang sama di ChatGPT-nya. Begitu ganti email ChatGPT menggunakan itu ya, itu linknya diitukan lagi, dimasukkan ke email loginnya. Siap Pak Wid, sudah. Saya sudah masuk di 2 chat, bisa. Sudah saya Ya, lakukan. silakan bisa di HP, bisa di itu tablet maupun di laptop. Ya, oke. Sekarang kita mock ya, kita coba mocknya. Ya, yang mock ini memang ya. Ini yang mock interview ini kita langsung bisa berwawancara dengan AI. Jadi ini AI-nya kita anggap sebagai surveyor. Ya, kalau tadi kan AI-nya kita anggap sebagai surveyor dan pembimbing. Kalau yang ini AI-nya sebagai surveyor. Ya, ini gunakan tadi use voice. Ya, selamat pagi. Saya Dr. Wid, kerja di emergency. Baik, Dr. Wib, kita langsung masuk ke intinya. Bagaimana di IGD Anda memastikan identifikasi pasien sesuai sasaran keselamatan pasien yang berlaku? Dan Halo. sebutkan 2 bukti tertulis bahwa alur ini benar-benar dijalankan. Saya Ya. minta contoh konkret, bukan teori. Ya, untuk mengidentifikasi pasien kita menggunakan 2 Iya. cara Ada dan ya, bungkus berapa? dan Satu apa? visual Satu dan bungkus, verbal. satu apa itu? Visual kita menggunakan Oh, satu bungkus, satu KTP, kita melihat cocokan wajahnya. 2 Secara jodoh. verbal kita tanyakan Betul. nama, identitas, Ya. alamat, dan itu yang ada. Jam berapa rencana bawa? Apakah Anda yakin hal itu sudah sesuai standar? Tunjukkan kepada saya bukti tertulis, misalnya SOP identifikasi pasien, dan kapan terakhir kali Anda audit kepatuhan ini. Ya. Oke, sekarang ini sampai siang apa semua, jam 5 pikol, Miss. Dari sebelum jam 5 aman. Ya. Ya, itu tadi ya, langsung dia otomatis ngomong sendiri, dia lebih banyak tanya. Ya, kalau tanyanya masih keliru kan, tadi saya jawab keliru atau ragu-ragu, dia langsung nanya lagi, drill terus. Nah, itulah bagi emergency. Jadi itu saya harapkan latihan bagi staf-staf rumah sakit atau kita yang ada di rumah sakit untuk tadi persiapan ketika kita berhadapan dengan surveyor. Jadi jangan sampai gugup atau blank ya. Jadi kalau latihan ini mudah-mudahan banyak sering latihan. Itu. Bagus ini Pak Wid. Saya luar biasa ini mock ini. Mau sampai capek nanti tanya. Ya, Iya. sebelum N itu dia nggak akan berhenti, terus nanya. Ya. Jadi itu. Jadi
memang kalau kita yang masih mau belajar atau masih setengah pengetahuan kita tentang akreditasi, lebih baik yang surveyor itu. Kalau yang mock betul-betul kita meningkatkan. Ya, jadi yang diperkuat adalah kita. Itu untuk ketahanan mental. Ya, jadi saya membuat ini karena pengalaman kalau survei-survei internasional itu dengarnya ada hampir semua itu rumah sakit itu ketika mock survei itu betul-betul stres. Nah, ini saya buat aplikasinya, mudah-mudahan nanti stresnya bisa berkurang. Ya, cuma tanya sama mesin aja kok. Nah, nanti begitu survei beneran kita sudah bisa lebih santai ketika jawab-jawab akreditasi. Sehingga akreditasi mudah, menyenangkan, itu juga berlaku untuk kita. Ya, monggo silahkan kalau ada yang lain mau tanya. Nih, mock sederhana sekali. Saya akan tunjukkan video yang saya buat untuk membuat survei. Saya stop sharing dulu. Menghadapi tantangan besar, dokumen yang sangat banyak, keterbatasan waktu telusur, variasi interpretasi standar, hingga risiko Ini saya evidence yang buat tidak sinkron karena nanti antara teman-teman regulasi, surveyor implementasi, itu dan rekam medis. meminta saya untuk Disinilah presentasi tentang artificial intelligence mulai mengubah sistemik permainan. di Melalui dalam pendekatan menggunakan AI Clinical and akreditasi. Accreditation Saya buat Intelligence, proses videonya ada survei tidak 20 lagi sekedar mencari dokumen, dua tetapi video berubah menjadi proses analisis yang yang lebih sudah cepat, saya upload. Ini lebih Pak Wisnu, presisi, kita ingin dan peroleh. lebih objektif. Kenapa? AI dapat Ini ada di membantu mana ini? memetakan Kalau kesesuaian YouTube. standar dan EP, Ya. Di menelusuri YouTube ini evidence nanti secara sampai setengah sistematis, 12, mengidentifikasi gap 22 kepatuhan, videonya kayak selesai. menganalisis rekam medis, Oh ya. Oh, hingga kita membantu di simulasi YouTube wawancara videonya dan apa aja? telusur lapangan. Apa? Tujuan Kata kuncinya akhirnya di bukan menggantikan surveyor, Link tetapi YouTube-nya. memperkuat kemampuan surveyor dalam mengambil keputusan yang akurat, konsisten, dan berbasis data. Transformasi ini penting karena rumah sakit masa depan tidak cukup hanya lengkap dokumen. Rumah sakit harus Jadi mampu kita cuma, menunjukkan budaya mutu, link YouTube-nya budaya kita cuma keselamatan, dan cari, tata kelola informasi yang transformasi benar-benar atau hidup AMR. dalam pelayanan sehari-hari. Link Yang YouTube-nya jadi Pada AI. sesi itu ini, kita akan Lutfi membahas Jayanto. bagaimana AI dapat menjadi akselerator survei MRMIK. Lebih efisien, lebih tajam, Oh, dan ini ya. lebih strategis. Ya, Karena di era digital, ini dia nih. Aduh. Ini adalah perubahan paradigma terbesar dalam dunia survei akreditasi. Dulu, Ini yang link pendekatan YouTube-nya. survei sering berfokus pada checklist auditor. Pertanyaan utamanya sederhana. Apakah dokumen ada? Kalau SPO tersedia, panduan lengkap, evidence di-upload, maka rumah sakit dianggap Ya, siap. tunggu Pak. Ya. Tetapi masalahnya, dokumen yang lengkap Taruh tidak di- selalu berarti sistem berjalan baik. Karena itu pendekatan modern mulai bergeser. Dari checklist auditor menjadi intelligent surveyor. Bisa ditaruh Surveyor masa depan tidak cukup Ya, ini hanya memeriksa linknya ya. keberadaan dokumen, Ya, tetapi makasih. harus mampu membaca kualitas Ya. implementasi di balik dokumen tersebut. Pertanyaan yang sekarang menjadi Iya, penting kan? adalah, Ini ada 12 apakah implementasi video, benar-benar ya, mungkin nyata di lapangan? Apakah tadi baru petugas jam memahami 8, prosesnya? jam 4 jam saya Apakah upload budaya satu, mutu benar-benar dibuat berjalan? otomatis, Atau nanti hanya selesai sekedar jam compliance administratif? setengah 12. Kemudian, apakah evidence Baik, Pak. konsisten? Apakah Nah, isi ini nanti rekam dilihat medis sesuai dulu. dengan wawancara staf? Oh, Apakah data mutu sinkron dengan implementasi pelayanan? ini Apakah salah satu SPO contoh, benar-benar digunakan? contoh penggunaannya. Lalu yang lebih strategis, apakah ada risiko tersembunyi?
Karena banyak risiko besar justru tidak terlihat di permukaan. Misalnya, dokumen lengkap tetapi clinical decision terlambat. Checklist terisi, tetapi edukasi Kalau pasien gabung sebenarnya tidak dengan dilakukan. grupnya Audit Dokter ada, Pak tetapi Prapto tindak lanjut tidak berjalan. di Pejuang Mutu Dan akhirnya, surveyor harus mampu Itu, melihat dampaknya terhadap pasien. minggu malam nanti Karena saya tujuan presentasikan akreditasi ini bukan semua sekedar lulus lengkap penilaian, Mr. Mick. tetapi memastikan pelayanan benar-benar Gimana aman, grupnya itu, Pak? efektif, dan bermutu. Minta aja Yang paling tanya penting, Pak Dr. Prapto surveyor ya modern harus sebagai mampu adminnya. menemukan akar masalah sistemik. Dr. Prapto Bukan hanya menemukan kesalahan individu, surveyor tetapi membaca perawatan. pola kegagalan sistem, alur komunikasi, budaya keselamatan, Pejuang Mutu, kualitas grup Pejuang dokumentasi, Mutu. hingga tata kelola klinis. Oh. Inilah transformasi besar survei MRMIK. Nah, Dari saya sekedar nanti pemeriksa rencana akan dokumen buat menjadi analis intelijen video-videonya mutu rumah ini sakit. sesuai dengan Lalu pertanyaannya, EP-nya. Nah, apa sebenarnya yang diminta Medicaid Mr. Mick akreditasi dulu ya. RS? Medicaid bukan sekedar chatbot, bukan hanya alat pencari jawaban, tetapi sebuah AI assistant yang dirancang khusus untuk membantu surveyor dan rumah sakit dalam proses akreditasi yang kompleks dan berbasis evidence. Medicaid bekerja sebagai intelligence layer. Ia membantu membaca instrumen akreditasi secara Saya tidak sistematis, bahas memahami EP satu demi keterkaitan satu, antar standar, ya, karena EP hingga satu memetakan tadi, hubungan antara regulasi, implementasi, sesuai dan dengan evidence IP-nya lapangan. ya, penilaiannya. Ini Untuk saya membuat, surveyor, Medicaid membantu mempercepat analisis, bukan menggantikan judgement surveyor, tetapi pelatihan memperkuat Medicaid kemampuan ini surveyor dalam untuk melihat tadi pola, memahami menemukan aplikasi gap, secara dan utuh. mendeteksi risiko tersembunyi yang sering luput dalam pemeriksaan manual. Medicaid dapat membantu membaca instrumen akreditasi lebih cepat, menganalisis evidence, mendeteksi gap compliance, hingga mengidentifikasi potensi risiko tersembunyi dalam pelayanan rumah sakit. Yang menarik, Medicaid juga dapat digunakan untuk simulasi tracer. Rumah sakit bisa melakukan simulasi wawancara, simulasi telusur rekam medis, bahkan simulasi penilaian berdasarkan standar dan EP tertentu. Sehingga persiapan akreditasi menjadi lebih terukur dan lebih objektif. Selain itu, Medicaid mampu membantu menyusun rekomendasi perbaikan dengan cepat. Tidak hanya mengatakan, evidence belum lengkap, tetapi juga membantu menjelaskan apa akar masalahnya, apa risiko mutu atau keselamatan pasiennya, dan apa strategi perbaikannya. Di era sekarang, keunggulan rumah sakit bukan lagi sekedar memiliki banyak dokumen, tetapi memiliki sistem intelligence yang mampu membaca risiko lebih cepat daripada masalah itu muncul. Medic AI akreditasi rumah sakit tidak dibangun secara umum seperti AI biasa. Sistem ini dirancang khusus dengan pendekatan standar akreditasi rumah sakit di Indonesia. Artinya, AI tidak hanya menjawab berdasarkan informasi internet, tetapi dibangun menggunakan kerangka regulasi, mindset survei, dan pola penilaian akreditasi yang nyata di lapangan. Medic AI terintegrasi dengan standar akreditasi rumah sakit, instrumen survei RS 2024, PMKP, MRMIK, TKRS, serta pendekatan CARS Mindset dan Risk-Based Accreditation. Kenapa ini penting? Karena akreditasi modern tidak lagi hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi menilai risiko, implementasi, dan budaya mutu rumah sakit. Sehingga AI harus memahami cara berpikir surveyor, bukan hanya memahami teks regulasi. Medic AI dirancang untuk membaca hubungan antar standar, menganalisis evidence, mendeteksi ketidaksesuaian, dan membantu melihat risiko sistemik yang mungkin tersembunyi. Sistem ini juga mengacu pada regulasi resmi. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK.02-D-47104-2024 tentang instrumen survei akreditasi rumah sakit. Jadi pendekatannya bukan sekedar AI generatif biasa, tetapi AI yang dibangun dengan konteks akreditasi rumah sakit Indonesia. Keunggulannya ada pada kemampuan contextual intelligence. Misalnya, AI tidak hanya membaca bahwa SPO tersedia, tetapi dapat membantu menilai apakah SPO sesuai standar, apakah implementasinya sinkron dengan rekam medis, apakah indikator mutu mendukung, dan apakah ada risiko terhadap keselamatan pasien. Inilah yang membedakan AI umum dengan AI berbasis accreditation intelligence.
Karena dalam survei modern, yang Terus? dibutuhkan bukan sekedar informasi, Tidak ada. tetapi kemampuan membaca pola Kenapa? mutu dan risiko secara strategis. MRMIK memiliki posisi yang sangat strategis dalam akreditasi rumah sakit. Karena MRMIK bukan berdiri sendiri. MRMIK adalah fondasi yang menopang hampir seluruh sistem tata kelola klinis rumah sakit. Pertama, MRMIK menjadi clinical governance backbone. Semua tata kelola klinis bergantung pada kualitas dokumentasi dan aliran informasi medis. Tanpa data yang valid, manajemen tidak bisa memastikan pelayanan berjalan aman dan sesuai standar. Kedua, MRMIK adalah pusat integritas data, Data Integrity Center. Indikator mutu, audit medis, klaim BPJS, pelaporan insiden, hingga evaluasi pelayanan, semuanya bergantung pada akurasi rekam medis dan sistem informasi. Kalau integritas data lemah, maka seluruh analisis mutu ikut bias. Ketiga, MRMIK adalah evidence system. Dalam akreditasi, evidence utama hampir selalu bermuara pada dokumentasi. Rumah sakit bisa mengklaim sudah melakukan edukasi, asesmen, atau monitoring pasien. Tetapi tanpa evidence yang valid, maka implementasi dianggap tidak terbukti. Kemudian, MRMIK juga menjadi legal protection system. Rekam medis adalah dokumen hukum. Saat terjadi komplain, audit, atau sengketa medis, yang dinilai bukan hanya tindakan klinis, tetapi konsistensi dokumentasi pelayanan. Dan yang terakhir, MRMIK menjadi Decision Support Foundation. Semua keputusan strategis rumah sakit, baik klinis maupun manajerial, bergantung pada kualitas data. AI, dashboard mutu, clinical pathway, risk management, hingga predictive analytics, semuanya akan gagal jika fondasi datanya buruk. Karena itu, temuan MRMIK sering menjadi akar masalah lintas bab. Masalah di MRMIK bisa menjalar ke PMKP, PPI, APK, PAP, TKRS, hingga sasaran keselamatan pasien. Seringkali rumah sakit menganggap masalah hanya ada pada dokumentasi. Padahal sebenarnya, MRMIK adalah cermin dari kualitas sistem rumah sakit secara keseluruhan. Kalau dokumentasi kacau, biasanya proses pelayanan di belakangnya juga bermasalah. Bagaimana sebenarnya cara kerja Medic-AI dalam membantu survei akreditasi rumah sakit? Konsepnya sederhana. Input data, AI menganalisis, lalu menghasilkan intelligence untuk pengambilan keputusan. Tahap pertama adalah input. Medic-AI dapat membaca berbagai sumber evidence rumah sakit, SPO, kebijakan, hasil audit, rekam medis, foto lapangan, hingga data mutu. Artinya AI tidak hanya membaca satu dokumen secara terpisah, tetapi melihat hubungan antar data. Karena masalah akreditasi sering bukan terletak pada satu evidence, melainkan ketidaksinkronan antar evidence. Masuk ke tahap kedua, AI analisis. Di tahap ini, Medic-AI melakukan beberapa proses penting secara simultan. Pertama, compliance mapping. AI memetakan apakah evidence sudah sesuai dengan standar dan EP akreditasi. Kedua, risk detection. AI membantu mendeteksi potensi resiko tersembunyi yang mungkin tidak langsung terlihat oleh pemeriksa manual. Ketiga, konsistensi check. AI membandingkan apakah SPO sesuai implementasi, apakah rekam medis sinkron dengan indikator mutu, apakah audit sesuai kondisi lapangan. Lalu ada tracer simulation. AI membantu membuat simulasi telusur seperti cara berpikir surveyor, mulai dari pasien masuk, asesmen, pelayanan, hingga discharge planning. Dan terakhir, gap analysis. AI mengidentifikasi area yang belum sesuai standar serta memetakan prioritas resiko. Hasil akhirnya ada di tahap ketiga, output intelligence. Medic-AI menghasilkan temuan prioritas berbasis resiko, bukan sekedar daftar dokumen yang kurang. Kemudian, AI membantu menyusun rekomendasi cepat, draft RTL, hingga simulasi pertanyaan surveyor. Sehingga rumah sakit dapat melakukan tindakan korektif lebih cepat dan lebih terarah. Inilah kekuatan utama Medic-AI, bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi mengubah data menjadi intelligence. Karena akreditasi modern membutuhkan pendekatan data-driven, cepat membaca pola, cepat mendeteksi resiko, dan cepat mengambil tindakan perbaikan. Sekarang kita masuk ke contoh nyata bagaimana AI bekerja dalam analisis MRMIK. Kasus yang kita ambil adalah informed consent. Selama ini, pemeriksaan informed consent sering dilakukan manual.
membuka satu persatu rekam medis, memeriksa tanda tangan, tanggal, dokter penanggung jawab, dan kesesuaian tindakan. Masalahnya, dalam volume data besar, banyak ketidaksesuaian yang mudah terlewat. Disinilah AI menjadi sangat powerful. AI dapat mendeteksi tanda tangan yang tidak lengkap. Misalnya, pasien sudah tanda tangan, tetapi saksi belum. Atau dokter operator belum mengisi bagian tertentu. AI juga dapat membaca konsistensi DPJP. Misalnya, nama dokter di inform consent berbeda dengan operator tindakan. Atau tidak sinkron dengan rekam anestesi dan laporan operasi. Kemudian AI mampu mendeteksi timestamp yang aneh. Contohnya, inform consent ditandatangani setelah tindakan dilakukan. Atau waktunya tidak logis dibanding kronologi pelayanan. Ini sangat penting karena sering menjadi temuan tersembunyi dalam audit dan akreditasi. AI juga dapat memeriksa apakah form yang digunakan sudah sesuai regulasi terbaru. Karena banyak rumah sakit masih memakai format lama yang sebenarnya sudah tidak compliant. Dan yang paling strategis, AI dapat menilai apakah konsen benar-benar sinkron dengan tindakan yang dilakukan. Misalnya tindakan berubah, tetapi konsen tidak diperbarui. Atau risiko tindakan yang tercantum tidak sesuai prosedur klinis. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah inform consent bukan hanya administrasi, tetapi dapat menimbulkan risiko besar. Pertama, legal risk, karena inform consent adalah dokumen hukum. Kedua, patient safety risk, karena konsen yang buruk sering mencerminkan komunikasi klinis yang tidak optimal. Dan ketiga, fraud risk, karena inkonsistensi waktu, identitas, atau tindakan dapat menjadi indikator potensi manipulasi dokumentasi. Inilah kekuatan AI dalam MRMIK. AI tidak hanya membaca form, tetapi membaca pola risiko di balik form tersebut. Ini adalah salah satu peran paling kuat dari AI dalam akreditasi modern. AI sebagai non-conformity hunter. Artinya, AI tidak hanya membaca dokumen, tetapi aktif mencari ketidaksesuaian, pola risiko, dan anomali yang tersembunyi di balik data rumah sakit. Pendekatan manual sering hanya melihat dokumen ada atau tidak, sedangkan Medic AI bekerja lebih dalam. Pertama, AI mencari inkonsistensi. Misalnya, regulasi mengatakan satu hal, tetapi implementasi di lapangan berbeda. SPO menyebut asesmen dilakukan dalam 24 jam, tetapi timestamp rekam medis menunjukkan keterlambatan. Atau indikator mutu terlihat baik, tetapi audit lapangan menunjukkan praktik yang berbeda. Kedua, AI mendeteksi missing evidence. Kadang rumah sakit merasa semua evidence sudah lengkap, tetapi AI dapat menemukan adanya bukti penting yang hilang, tidak sinkron, atau tidak mendukung standar yang dinilai. Ketiga, AI membaca pattern risiko. Ini yang sulit dilakukan manual. AI dapat menganalisis ribuan data untuk melihat pola. Unit mana yang paling sering terlambat dokumentasi? Dokter mana yang sering inkonsisten? Atau area pelayanan mana yang paling berisiko terhadap patient safety issue? Kemudian AI juga dapat mendeteksi dokumentasi copy-paste. Ini sangat penting. Karena copy-paste berlebihan sering menjadi indikator. Dokumentasi tidak valid, asesmen tidak individual, atau pelayanan hanya bersifat administratif. Bahkan AI dapat membantu mengenali pola plagiasi antar rekam medis. Selanjutnya, AI mampu mendeteksi compliance palsu. Di permukaan terlihat patuh, checklist lengkap, dokumen tersedia, tetapi implementasi sebenarnya tidak berjalan. Inilah yang disebut service level compliance. Dan terakhir, AI dapat membaca data abnormal. Misalnya, angka mutu terlalu sempurna, waktu pelayanan tidak realistis, atau pola data yang secara statistik tidak wajar. Karena dalam dunia mutu, data yang terlalu sempurna justru sering perlu dicurigai. Inilah perubahan besar survei modern. AI bukan hanya alat pencari informasi, tetapi menjadi mesin deteksi risiko dan ketidaksesuaian yang membantu surveyor melihat apa yang selama ini tersembunyi. Salah satu fitur paling powerful dari Medica AI adalah kemampuan membuat simulasi tracer otomatis. Karena dalam akreditasi modern, tracer adalah inti untuk melihat apakah sistem benar-benar berjalan di lapangan. Tracer bukan sekedar mengikuti dokumen, tetapi mengikuti perjalanan pasien secara nyata.
Dan proses ini biasanya sangat memakan waktu jika dilakukan manual. Dengan Medica AI, proses tracer dapat dipercepat secara sistematis dan data-driven. AI dapat membuat berbagai jenis tracer. Misalnya, tracer pasien stroke. AI dapat menelusuri apakah asesmen awal lengkap, berapa lama response time, apakah CT scan dilakukan tepat waktu, hingga apakah edukasi discharge planning terdokumentasi. Kemudian, tracer ICU. AI membantu melihat kesinambungan monitoring, kepatuhan dokumentasi critical care, sinkronisasi order dokter, hingga risiko patient safety di area intensif. Tracer operasi juga bisa dilakukan otomatis, mulai dari informed consent, time out, laporan operasi, kesesuaian anestesi, hingga monitoring pasca operasi. Begitu juga tracer kematian. AI dapat membantu membaca kronologi pelayanan, respon kegawatan, dokumentasi clinical deterioration, hingga potensi delay treatment. Dan yang sangat penting, tracer high-risk medication. AI mampu menelusuri obat high alert, double checking, monitoring efek samping, hingga konsistensi dokumentasi pemberian obat. Hasil akhirnya bukan hanya daftar dokumen, tetapi output intelligence. Pertama, AI membuat pemetaan alur pelayanan secara utuh. Kedua, AI mendeteksi gap dokumentasi dan titik risiko pelayanan. Dan ketiga, AI membantu memprediksi potensi temuan survei sebelum surveyor datang. Inilah perubahan besar dalam persiapan akreditasi. Rumah sakit tidak lagi menunggu ditemukan masalah oleh surveyor, tetapi mulai mampu melakukan self-detection dan early warning berbasis AI. Karena organisasi yang kuat bukan yang terlihat sempurna, tetapi yang paling cepat menemukan kelemahannya sendiri sebelum menjadi risiko nyata. Akreditasi rumah sakit sedang mengalami perubahan besar. Dulu fokus survei sering hanya pada pertanyaan, apakah dokumen ada? Kalau kebijakan lengkap, SPO tersedia, dan evidence terkumpul, maka rumah sakit dianggap compliant. Tetapi pendekatan itu tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Karena rumah sakit bisa terlihat lengkap secara administrasi, tetapi tetap memiliki risiko besar terhadap keselamatan pasien. Itulah mengapa survei masa depan bergerak menuju risk-based accreditation. Fokusnya bukan lagi sekedar keberadaan dokumen, tetapi apa risiko jika sistem ini gagal? Ini perubahan mindset yang sangat penting. Surveyor modern harus mampu melihat apa dampaknya jika dokumentasi tidak sinkron, apa konsekuensinya jika komunikasi klinis gagal, dan apa risiko terhadap pasien jika proses pelayanan tidak berjalan sesuai standar. Disinilah Medic-A berperan sebagai risk intelligence engine. Pertama, Medic-A membantu melakukan risk prioritization. AI membantu memilah mana masalah administratif biasa dan mana yang berpotensi menjadi patient safety issue, legal risk, atau risiko sistemik. Karena tidak semua temuan memiliki dampak yang sama. Kedua, Medic-A memberikan early warning. AI membantu mendeteksi pola risiko sebelum berubah menjadi insiden nyata. Misalnya, peningkatan keterlambatan asesmen, inkonsistensi dokumentasi ICU, atau pola medication error tersembunyi. Rumah sakit jadi bisa melakukan intervensi lebih cepat. Dan yang ketiga, predictive compliance. Ini bukan hanya menilai kondisi saat ini, tetapi memprediksi area mana yang berpotensi menjadi temuan survei berikutnya. Jadi AI tidak hanya membaca masa lalu, tetapi membantu memproyeksikan risiko masa depan. Inilah arah akreditasi modern. Dari reaktif menjadi prediktif. Dari administratif menjadi intelligence driven. Dan dari sekedar compliance menjadi proactive risk management. Karena rumah sakit yang kuat bukan yang hanya siap saat survei datang, tetapi rumah sakit yang setiap hari mampu membaca dan mengendalikan risikonya sendiri. Sering muncul kekhawatiran, apakah AI akan menggantikan surveyor? Jawabannya, tidak. AI tidak menggantikan surveyor. AI memperkuat clinical judgment surveyor. Karena inti survei tetap membutuhkan pengalaman, intuisi klinis, pemahaman konteks, dan kemampuan membaca budaya organisasi rumah sakit. Tetapi AI membantu surveyor menjadi jauh lebih kuat dalam banyak aspek. Pertama, lebih cepat. Surveyor tidak perlu lagi menghabiskan terlalu banyak waktu membaca ribuan halaman dokumen secara manual.
AI dapat membantu melakukan filtering, pemetaan evidence, dan identifikasi area risiko secara otomatis. Sehingga waktu survei bisa lebih fokus pada analisis strategis dan validasi lapangan. Kedua, lebih tajam. AI mampu menemukan pola yang sering sulit terlihat manusia. Misalnya, inkonsistensi dokumentasi, anomali timestamp, pattern medication error, atau hubungan antar data yang tersembunyi. AI membantu surveyor melihat blind spot yang sebelumnya mudah terlewat. Ketiga, lebih objektif. Kadang penilaian manual sangat dipengaruhi pengalaman individual atau keterbatasan sampling. AI membantu menghadirkan pendekatan yang lebih konsisten dan berbasis data. Bukan opini, tetapi evidence analytics. Keempat, lebih evidence-based. Semua analisis menjadi lebih terukur, berbasis rekam medis, indikator mutu, audit, dan pola implementasi nyata. Sehingga keputusan survei tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan data yang dapat ditelusuri. Dan yang paling penting, AI membantu surveyor lebih fokus pada patient safety. Karena tujuan akhir akreditasi bukan kelengkapan dokumen, tetapi memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu. AI mengambil pekerjaan administratif dan analitik yang berat, agar surveyor dapat lebih fokus pada hal yang paling penting, clinical judgment dan perlindungan pasien. Jadi masa depan survei bukan manusia melawan AI, tetapi surveyor yang menggunakan AI akan jauh lebih unggul dibanding surveyor yang bekerja tanpa intelligence tools. Ini contoh bagaimana AI tidak hanya menghasilkan analisis, tetapi juga mengubah data rumah sakit menjadi dashboard intelligence yang mudah dibaca dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Karena masalah terbesar rumah sakit sering bukan kekurangan data, tetapi terlalu banyak data tanpa insight yang jelas. Dengan dashboard intelligence, surveyor dan manajemen rumah sakit dapat melihat risiko secara real-time dan lebih strategis. Pertama, heatmap risiko MRMIK. Dashboard ini membantu memetakan area dengan tingkat risiko tertinggi. Misalnya, unit ICU, IGD, rawat inap tertentu, atau pelayanan operasi yang memiliki pola ketidaksesuaian paling tinggi. Sehingga fokus perbaikan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, kepatuhan dokumentasi. AI dapat menghitung tingkat kepatuhan dokumentasi secara otomatis. Asesmen awal, inform consent, CPPT, resume medis, hingga discharge planning. Bukan sekedar ada atau tidak, tetapi kualitas dan konsistensinya. Ketiga, unit paling berisiko. AI membantu mengidentifikasi unit kerja yang memiliki tren masalah paling banyak. Missing evidence, keterlambatan dokumentasi, atau insiden mutu tersembunyi. Ini penting untuk prioritas intervensi manajemen. Keempat, missing signature. Masalah sederhana, tetapi sering menjadi akar legal risk. AI dapat mendeteksi secara otomatis tanda tangan yang hilang, approval yang belum lengkap, atau validasi DPJP yang tidak sinkron. Kelima, high-risk documentation. AI dapat memberi alert terhadap dokumentasi yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap patient safety atau sengketa hukum. Misalnya, operasi, ICU, high alert medication, atau kasus kematian. Dan terakhir, tren mutu rekam medis. Dashboard membantu melihat pola peningkatan atau penurunan mutu dokumentasi dari waktu ke waktu. Jadi rumah sakit tidak bekerja secara reaktif, tetapi mulai memiliki sistem early warning berbasis data. Inilah transformasi penting dalam akreditasi modern. Data tidak lagi hanya disimpan sebagai arsip, tetapi diubah menjadi intelligence untuk membaca risiko, menentukan prioritas, dan mempercepat pengambilan keputusan mutu. Banyak risiko besar dalam rumah sakit sebenarnya tidak terlihat secara kasat mata. Secara administratif terlihat normal, dokumen lengkap, checklist terisi. Tetapi di balik data itu sering ada pola risiko yang tersembunyi. Dan inilah area di mana AI memiliki kekuatan yang sangat besar. Pertama,
AI dapat mendeteksi rekam medis yang selesai terlalu cepat. Sekilas terlihat bagus karena dokumentasi selesai tepat waktu. Tetapi kalau terlalu cepat dan tidak realistis, AI bisa membaca adanya kemungkinan dokumentasi tidak benar-benar mencerminkan proses pelayanan nyata. Misalnya, asesmen lengkap dalam waktu yang tidak masuk akal, atau CPPT yang diisi seragam dalam hitungan menit. Kedua, AI dapat mengenali pola template copy-paste. Ini sangat penting dalam MRMIK. Karena copy-paste berlebihan sering menandakan asesmen tidak individual, monitoring pasien tidak aktual, atau dokumentasi hanya sekedar formalitas administratif. Ketiga, AI mendeteksi diagnosis yang tidak sinkron. Misalnya, diagnosis di resume medis berbeda dengan CPPT, berbeda dengan order terapi, atau tidak sesuai dengan hasil penunjang. Ini bisa berdampak pada mutu pelayanan, klaim BPJS, hingga legal risk. Keempat, AI dapat menemukan ketidaksesuaian CPPT. Contohnya, alur perkembangan pasien tidak logis, instruksi dokter tidak direspons, atau dokumentasi antar profesi tidak sinkron. Padahal CPPT adalah jantung continuity of care. Kelima, AI mampu mendeteksi mismatch antara obat dan diagnosis. Misalnya, terapi yang tidak sesuai indikasi, obat high alert tanpa monitoring, atau pola pemberian obat yang tidak konsisten dengan diagnosis klinis. Dan terakhir, AI dapat membaca pola potensi fraud. Ini bukan berarti langsung menuduh adanya kecurangan, tetapi AI membantu mendeteksi pola anomali yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Misalnya, dokumentasi terlalu identik, timestamp tidak wajar, pola coding abnormal, atau ketidaksesuaian antara pelayanan dan evidence klinis. Inilah transformasi besar dalam survei modern. AI tidak hanya membantu melihat apa yang tampak, tetapi membantu membaca apa yang tersembunyi di balik data. Karena risiko terbesar dalam rumah sakit sering bukan yang terlihat jelas, tetapi yang selama ini lolos dari perhatian manual. Pertanyaan terpentingnya adalah, apa dampak nyata penggunaan AI dan intelligence system bagi rumah sakit? Jawabannya, AI mengubah cara rumah sakit menghadapi akreditasi sebelum, saat, dan setelah survei. Sebelum survei, persiapan menjadi jauh lebih fokus. Rumah sakit tidak lagi bekerja dengan pola panik menjelang survei, merapikan dokumen mendadak, mengumpulkan evidence di menit terakhir, atau sekedar mempercantik administrasi. Dengan AI, rumah sakit bisa mengetahui lebih awal di mana gap compliance, unit mana yang beresiko, dan area mana yang berpotensi menjadi temuan surveyor. Artinya, persiapan menjadi berbasis prioritas resiko, bukan sekedar tumpukan checklist. Kemudian saat survei berlangsung, rumah sakit menjadi jauh lebih siap menghadapi tracer. Karena evidence sudah lebih terstruktur, lebih sinkron, dan lebih konsisten. AI membantu memastikan bahwa dokumen, implementasi, rekam medis, dan wawancara staf memiliki alur yang saling mendukung. Sehingga, survei tidak lagi terasa seperti proses mencari kesalahan, tetapi menjadi proses validasi mutu yang lebih objektif. Dan dampak paling penting sebenarnya terjadi setelah survei. Karena tujuan akreditasi bukan hanya mendapatkan status lulus, tetapi membangun continuous improvement. AI membantu rumah sakit melakukan monitoring resiko secara berkelanjutan. Masalah tidak menunggu sampai survei berikutnya. Sistem dapat terus membaca pola, penurunan mutu dokumentasi, resiko keselamatan pasien, ketidaksesuaian pelayanan, hingga potensi masalah legal dan klaim. Dengan begitu, rumah sakit berubah dari organisasi yang reaktif menjadi organisasi yang proaktif. Bukan hanya memperbaiki saat ada temuan, tetapi mampu mendeteksi resiko sebelum berubah menjadi insiden nyata. Inilah masa depan akreditasi rumah sakit. Bukan event 3 tahunan, tetapi sistem intelligence mutu yang berjalan setiap hari. Selain berdampak besar bagi rumah sakit, AI juga mengubah cara kerja surveyor secara fundamental. Karena tantangan surveyor saat ini bukan hanya kurangnya waktu, tetapi kompleksitas evidence yang semakin besar dan semakin terfragmentasi. Dampak pertama ada pada analisis dan tracer. AI membantu mempercepat analisis evidence. Dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk ditelusuri manual, kini dapat dipetakan lebih cepat. Mana yang sinkron,
mana yang missing, dan mana yang berpotensi menjadi resiko. Tetapi yang lebih penting, AI membantu memperdalam tracer. Surveyor tidak lagi hanya melihat permukaan dokumentasi. AI membantu menelusuri hubungan antar data, rekam medis, indikator mutu, hasil audit, hingga implementasi pelayanan. Sehingga tracer menjadi lebih tajam dan lebih bermakna. Dampak kedua adalah pada risk assessment. AI membantu surveyor melakukan penilaian risiko secara lebih objektif dan data-driven. Bukan hanya berdasarkan intuisi atau sampling terbatas, tetapi berdasarkan pola data yang nyata. Misalnya, AI dapat membantu melihat unit mana yang paling sering mengalami ketidaksesuaian dokumentasi, pola risiko patient safety, atau area dengan potensi compliance failure terbesar. Ini membuat survei menjadi lebih strategis, karena fokus tidak lagi pada mencari kesalahan kecil, tetapi pada area yang benar-benar berdampak terhadap mutu dan keselamatan pasien. Dan dampak ketiga adalah konsistensi. Dalam survei manual, bias antar surveyor sering sulit dihindari. Interpretasi standar bisa berbeda, fokus penilaian bisa berbeda, dan kedalaman tracer juga bisa bervariasi. AI membantu mengurangi bias tersebut. Karena AI memberikan pendekatan berbasis data dan evidence analytics yang lebih seragam. Hasilnya, konsistensi penilaian antar surveyor dapat meningkat. Dan ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem akreditasi. Pada akhirnya, AI bukan membuat surveyor menjadi pasif. Justru sebaliknya. AI membuat surveyor dapat bekerja pada level yang lebih tinggi, lebih analitis, lebih strategis, dan lebih fokus pada pengambilan keputusan berbasis risiko dan patient safety. Di balik semua keunggulan AI, kita juga harus memahami satu hal penting. AI bukan teknologi tanpa risiko. Kalau digunakan tanpa kontrol, AI justru bisa menciptakan masalah baru dalam pelayanan kesehatan dan akreditasi. Risiko pertama adalah hallucination. AI kadang dapat menghasilkan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak akurat atau tidak sesuai regulasi. Ini sangat berbahaya jika digunakan tanpa validasi manusia, terutama dalam interpretasi standar, analisis klinis, atau pengambilan keputusan mutu. Karena itu, AI tidak boleh menjadi pengganti judgement profesional. Risiko kedua adalah bias data. AI belajar dari data yang diberikan. Kalau datanya tidak lengkap, tidak representatif, atau memiliki pola kesalahan tertentu, maka hasil analisis AI juga bisa bias. Misalnya, unit tertentu terlihat lebih bermasalah hanya karena dokumentasinya lebih detail dibanding unit lain. Kemudian ada risiko ketergantungan teknologi. Kalau semua keputusan hanya bergantung pada AI, maka kemampuan analisis manusia bisa melemah. Padahal dalam akreditasi, pengalaman lapangan, clinical reasoning, dan pemahaman konteks tetap sangat penting. Selanjutnya adalah keamanan data. AI bekerja dengan volume data besar, termasuk data sensitif rumah sakit. Tanpa sistem keamanan yang kuat, risiko kebocoran data dan cyber attack menjadi sangat serius. Dan yang paling sensitif, privasi rekam medis. Karena rekam medis bukan sekedar data administratif, tetapi data pribadi pasien yang dilindungi secara hukum dan etik. Karena itu, penerapan AI harus memiliki prinsip yang jelas. Pertama, AI harus dapat diaudit. Dok, izin boleh tanya nggak, harus Dok? transparan Nah, dan Boleh, silakan. Kedua, AI harus divalidasi. Silakan, Dr. Hasil Ferry. AI tidak boleh langsung dianggap benar tanpa Jadi verifikasi begini, Dok. profesional. Dan ketiga, AI Ada harus digunakan secara etis. Pemilik Tujuan rumah sakit utama itu, Dok. Ya kan? AI di Kan rumah dia sakit suruhnya. bukan efisiensi Jadi semata, pemilik rumah sakit tetapi ini meningkatkan mutu pelayanan dan komplain, Dok, keselamatan pasien dengan tanpa kita mengorbankan gunakan hak ini. pasien. Jadi Saya masa bilang, depan bukan sekedar kan bagus menggunakan nih. AI, tetapi menggunakan AI Siapannya secara bagus jadi bertanggung lebih jawab, matang kan? aman, dan tetap menempatkan Tapi manusia dia sebagai bilang, pengambil keputusan utama. Dok, kalau misalnya kerahasiaan Dalam pasien itu implementasi gimana katanya? AI di Bilang gitu. akreditasi rumah sakit, Tanya teknologi ke saya saja gitu. tidak cukup. Yang paling Bilang, penting adalah governance. ini kan apa? Kalau dia mereka masukkan status-status gitu kan, kita tanya ada nama status orang kita yang itu tuh, Dok, yang audit medis tuh, Dok. Ya. Nah, itu tuh yang itu kan ada nama pasien tuh, Dok. Nah, mereka itu komplain, Dok.
pemiliknya itu nanya kepada saya, kan AI database nih kata sebenarnya. Ya, saya mau jawabnya gimana ya dok ya? Iya. Ya, makasih dok. Jadi emang gini Dokter Ferry ya. Jadi bagi semua pengguna AI, jadi untuk identitas itu mohon disamarkan atau di apa ya kalau istilah itunya dikamuflasekan ya. Di apa ya ada kan upaya di kalau kita ngeklaim BPJS itu kan data-datanya kan sudah kayak seperti di fragmen apa ya disamarkan. Jadi khusus untuk tadi kalau data-data itu minta aja bagian IT-nya ya kalau di-link-kan Di ya encrypt nggak bisa, rekam medik encrypt. elektronik data rekam medik di-link-kan itu di namanya ada istilah itu komputernya itu sehingga datanya itu sudah berbeda begitu masukkan itu data identitasnya sudah berbeda. Jadi ada istilahnya. Jadi minta itu tim IT-nya untuk merubah agar datanya itu tidak masuk. Nah, untuk yang itu untuk yang umpamanya dari data PDF yang diupload itu ditutup dulu untuk data identitasnya. Biasanya seperti itu. Atau ganti, umpamanya tadinya nama Tuan Ferry itu diganti Tuan F atau Tuan apa. Jadi diganti dulu identitas. Asal sudah diganti nomor nama, NIK itu umur itu pokoknya data identitas itu bisa dianggap aman. Ya. Jadi yang pokoknya yang bisa itu kan cuman sebenarnya cuma jenis kelamin itu bisa tidak diganti. Kalau yang nama, tanggal lahir, nomor penduduk, nomor rekam medis itu bisa ditutup. Itu biasanya seperti itu. Jadi saya kalau mengajarkan AI tadi yang perlu diwaspadai itu ketika kita menggunakan AI. Ya, gitu ya Dr. Ferry ya. Jadi kalau mau menggunakannya. Kemudian dok ini itu yang itu ya yang audit medis tuh. Dok, ini gimana dok? Kalau misalnya nanti sama saya misalnya saya bikin workflow lah gitu dok. Jadi otomatisasi di punyanya saya gitu. Nanti saya konekkan dia ini yang Iya, DVD ya. ini nggak ganggu kah ke yang lain? Enggak ganggu. Jadi gini, nanti Dr. Ferry, ya kalau saya kembalikan, saya stop share dulu, saya tunjukkan. Misal saya mau melakukan otomatisasi dengan N8N tuh, N8 Ya. tuh. Jadi nanti Jadi andaikan ini ya, umpamanya saya ambil ya, ya, andaikan asisten manajer ini mau dilingkan ke rekam medis, ya, ini kan menyangkut keuangan dan lain-lain, ya. Ini nanti dibuat ininya, apa API-nya. Jadi API, sehingga ini nanti kalau ada pakai API. Nah, tapi begitu pakai API ini harus berlangganan ininya, apa? ChatGPT-nya. Jadi bisa minta API. Ya.
Nah, biasanya diklik dalam ini, terus langsung minta aja ya, identitas ini. Minta API. Ini ada. Saya nggak keluarkan API karena nanti takut ada yang pakai API-nya. Kalau API-nya terlanjur terpakai, itu bisa terbuka, API-nya terbuka, linknya itu bisa diakses oleh orang lain. Jadi ininya di jadi ChatGPT-nya minta API-nya, Pak Dr. Ferry. Jadi ini kan nanti Medikaya. Nah, itu minta yang mungkin yang smart claim ya, yang sering itu ya, yang sering di link dengan rekam medis. Kalau yang ini dengan keuangan, Medikaya asisten ini biasanya link dengan keuangan. Nah, ini smart claim punya. Nah, yang smart claim ini bisa minta API. Nah, caranya gimana? Kalau Dr. Ferry sudah punya yang berbayar, itu klik aja ininya. Nah, di setting ini nanti minta API. Tinggal buka settingan. Ya, Itu mesti yang ini ya dok ya, bukan yang pihak ketiga ya, langsung ke GPT-nya langsung ya. Langsung GPT-nya langsung. Jadi ini nggak pakai pihak ketiga. Makanya saya nggak menawarkan API saya. Ya kan banyak yang kalau pihak ketiga dia sudah punya API sendiri. Ya, kalau saya hanya nawarkan ininya, monggo silakan rumah sakit nanti buat smart claim-nya untuk rumah sakit. Ya, nanti settingan itu API-nya adalah API rumah sakit. Jadi rumah sakit punya sendiri. Jadi buat sendiri ini. Dan otomatis lebih aman. Karena nanti API-nya API punya rumah sakit. Yang smart claim-nya smart claim milik rumah sakit karena rumah sakit yang buat. Ya. Kalau ini semua nggak ada, kosong semua, API-nya kosong. Yang saya jual ini API-nya kosong. Karena saya coba waktu itu API ternyata tadi bisa diakses oleh orang lain yang sudah punya. Jadi data saya itu, API saya itu bisa diambil orang lain. Walaupun sekarang sebenarnya zaman sekarang udah nggak ada yang aman. Tapi kalau ada kita menyerahkan API, itu kita menyerahkan kunci rumah kita. Gitu. Dok, itu kalau pengalaman dokter kalau keluar daripada ini, itu otomatisasi ini menggunakan tools yang ada di dokter nih pakai apa ya dok yang udah linkkan API dengan API aja. Kalau itu banyak kalau di internet gimana caranya. Di YouTube itu bagaimana menggandengkan AI kita dengan rekam medis. Atau tanya aja. Tanya Ya, saya menggandengkan ini dengan rekam medis saya. Nah, nanti API dengan API digandengkan satu. Kliknya. Ya, dok. Makasih dok. Jadi kebetulan AI ini membuat kita tambah pintar untuk program. Jadi nggak pakai bahasa komputer, bahasa perintah aja. Saya ingin, nih contohnya ya. Kita tanya aja, saya ingin AI klaim dapat berhubungan langsung dengan ERM rumah sakit kami. Ya tinggal minta itu aja.
Nanti diajari caranya. Nah, ini arsitekturnya langsung disiapkan apa saja. Mapping RM-nya nanti. Nah, tinggal mau kerjaan. Nah ini, kita yang penting gunakan API dari ini. Nah, terus rumah sakit, selalu saya ingatkan lagi, rumah sakit tolong daftarkan ke Satu Sehat dulu. Ya, ke Satu Sehat untuk Snomed City-nya. Nah, supaya nanti nih app HIR ininya ada di Snomed City. Gratis kok di Satu Sehat. Satu Sehat klik affiliate itu. Nanti kalau sudah ini bahasa yang satu. Ya. Jadi dengan kita dengan sudah punya API dari tadi Rekamedik Smart Claim, Rekamedik Elektronik langsung bisa langsung. Nah, ini bisa langsung klaim otomatis. Nah, ini juga udah ditawarin ini bahasa pemrogramannya, tinggal mau download apa enggak. Nah, jadi ini dia juga bisa siapkan, jadi nanti Medik AI ini mendesain API integrasinya. Yang penting tadi API-nya kita sudah siapkan dulu. Di Snomed City ya. Nah, tinggal mau apa? Ya gitu. Kayak gitu Dr. Ferry. Ya, terima kasih semuanya teman-teman sekalian. 2 jam sudah berlalu. Ya mungkin kita mau persiapan untuk sholat Jumat. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Kita sudah banyak belajar tentang AI. Jadi AI betul-betul bisa dipakai untuk kita semua, untuk akreditasi. Terima kasih teman-teman. Ya, kami mohon diri. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih kembali. Ya, saya tutup ya untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya sudah. Mm-mm.